عن أبي هريرة رضي الله عنه قال kelihatan? Ada? Kelihatan ini teksnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat khawlatu qalat khawlatu qalat khawlatu. Kalau khawlatu tidak pakai tanwin itu berarti nama orang, ya, al-alam, nama orang. Tapi kalau khalatun habis kha itu alif, khalah, khalatun, ya, khalatun. Seandainya habis kha itu alif, khalah pakai tanwin, ya, khalah itu artinya bibi dari ibu. Jadi ada ammun, ada ammatun. Kalau ammun paman dari bapak, saudara bapak. Kalau khalun, khalatun paman bibi dari ibu. Jadi ammun, ammatun. Ya. Kalau orang Arab itu manggil paman ami, ami, ami. Kalau orang-orang Arab itu manggil enciknya itu ami, ami, ami. Kalau manggil bapaknya abah, abah, umi atau ummah. Secara umum paman bibi dari sisi mana aja itu amun, ami, ya. Ami pamanku. Tapi kalau giliran bibi tante. Orang Arab kalau giliran bibi tante nggak biasa panggil amati, nggak biasa. Tapi kalau paman ami, ami. Rata-rata begitu. Jadi kalau khalatun pakai tanwin terus habis kha itu alif artinya bibi. Tapi kalau ini khawlatu pakai waw, khawlah ini nama orang. Ya. Khawlatu habis tak marbuta, ya, dhammahnya tidak boleh pakai tanwin. Kalau dia nama orang. Sama kayak Fatimata, an Fatimata binti Muhammadin. An Fatimata asalnya Fatimatu. Karena ada an, harusnya an Fatimatin, tapi karena tidak boleh pakai tanwin, makanya pakai fathah. An Fatimata, an Talhata, an Talhata bin Ubaidillah. Apalagi banyak, ya. Itu kalau nama orang, al-alam. Tapi kalau nama tempat, di Madinatin, bukan di Madinata. Di Madinatin bahasa Arab. Kalau Makkah, Makkata. Makkah itu memang nama, ya, yang tidak ditasrif, yang tidak bisa disorofkan. Makkata asalnya memang Makkata, Makkah, tidak pakai tanwin, bukan Makkatin, bukan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Makkah, Bakkah maknanya ya makna wahid. Bakkah, Makkah. Nanti kita kalau belajar balaghah itu ada perbedaan mengapa Makkah kadang Al-Qur'an menggunakan Bakkah, kadang Makkah menggunakan Makkah. Jadi kalau Bakkah pakai ba itu Mekah dalam konteks lil ibadah. Tapi kalau Makkah itu Mekah dalam konteks secara umum, tempat saja, ya. Jadi kalau ngomongin tentang penduduk kalau ngomongin tentang warga atau rakyat atau penduduk itu dibilang ahlu Makkah, bukan ahlu Bakkah. Ngerti? Jadi Mekah dan Bekkah, ya. Makkah dan Bakkah itu makna wahid, satu arti, sama-sama Mekah. Tapi kalau Bakkah pakai b, pakai ba, itu konteksnya lil ibadah. Mana dalilnya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Itu maknanya ai Makkah.
Jadi kalau dalam konteks ibadah pakai ba, tapi kalau dalam konteks umum pakai mim. Ahlu Makkah pakai mim, bukan ahlu Bakkah. Paham? Kalau kita belajar lanjut tentang bahasa Arab juga akan nemu-nemu hal-hal kayak gitu. Keunikan-keunikan penyebutan dalam bahasa Arab dan beda huruf, beda makna. Artinya sama, tapi maknanya berbeda. Khawlatu qalat an khawlah, qalat khawlat. Nanti dijelaskan di syarah siapa itu Khawlah. Khawlah binti Yasar. Ini seorang sahabat perempuan. Itu ketika umroh atau haji riwayatnya itu dia cuma bawa pakaian satu-satunya. Ya orang dulu. Kalau yang memang orangnya fakir, itu kalau ikut Nabi hijrah atau perang itu bajunya paling cuma satu atau dua. Nah ini perempuan ini bajunya satu. Jadi kalau dia head, ya udah dicuci masih bebekas. Orang dulu tuh ya saking fakirnya. Kalau orang sekarang bawa baju satu kagak mungkin, 100 bawa baju Mekah. Apalagi umrah 40 malam tuh bawa baju 1000. Seandainya dia bawa baju cuma 5, 7 di sono dia belanja juga. Pulangnya bawa daster 100 biji. Orang dulu saking fakirnya tuh ya, ikut berjuang bersama Nabi masuk Islam. Entah dia memang dasarnya fakir atau fakir gara-gara hijrah, itu bisa punya baju cuma satu, punya sarung cuma satu, punya jubah cuma satu. Umar bin Khattab punya jubah satu. Ya, ketika khutbah bolong-bolong ditambal. Ada lagi seorang, lupa saya namanya kalau nggak salah, Abu Dujanah atau siapa dalam riwayat hadis ya, Abu Dujanah atau siapa. Nanti dicari lagi. Itu habis sholat, salam itu langsung loncat pulang ke rumah. Nabi setiap nengok ini orang kelihatan itu udah pulang aja gitu. Besoknya begitu lagi diperhatiin sama Rasulullah. Ditanya, ente kenapa sih kalau setiap habis sholat langsung loncat? Ya Rasulullah, saya ini sholat gantian sama istri. Jadi istri saya selalu nungguin kain yang saya pakai. Sampai begitu. Persis kayak saya habis Assalamualaikum. Maaf saya duluan loncat, ngapain ganti risol? Jadi hal-hal darurat kayak gitu ya. Tapi ingat ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan apa? Syekh Abdul Qadir Jailani selemah-lemahnya iman ya, kalau kita masih mau digolongkan orang yang imannya bagus, sempurna, minimal Allahumma antas salam. Kalau udah Allahumma antas salam itu boleh pulang, silakan. Kalau belum tahan dulu, kalau nggak ada darurat banget ya. Tapi kalau di rumah bini sakit, ya, tangki bocor, motor belum isi bensin, nggak apa-apa kabur. Ya, bahkan ketika sholat Jumat pun rakaat kedua nggak wajib berjamaah. Silahkan dipraktekin besok di Anur. Rakaat kedua langsung balap imamnya. Dan dilihat Pak Dani, Ustadz Samsudin, Dafa, orang ikhlas nih ngajinya masih. Tapi itu udah pada tahu, ya udah pada tahu karena emang mereka sering dengar kayak gitu dari Ustadz Musonif ya. Apalagi yang ngaji di Al-Falah tuh. Sering dengar pasti. Ustadz Musonif itu selalu bercanda gitu. Sekali-kali kamu tuh praktekin biar natak. Biar kita itu natak, biar hafal betul. Sekali-kali kalau sholat Jumat rakaat kedua duluan balapin. Karena untuk menunjukkan ilmu bahwa itu memang tidak wajib. Nah, makanya nih besok nih ya, kalau saya sudah baca ayat yang melewati ayat sajadah, sujud tilawah ya, jangan pakai tasbih lagi. Tadi mau diajak sujud tilawah, takut ada yang komentar, subhanallah. Ini nggak biasa ya. Padahal harusnya apa tadi? Wasjud waqtarib, sujud dulu, baru bangun lagi. Ya. Bangun lagi, baru ruku lagi. Kalau di pulau nggak biasa begitu. Habis wasjud waqtarib karena emang ada di akhir ayat, itu bangun lagi, itu baca surat lagi lanjut yang setelahnya. Inna anzalna. Supaya orang nggak kejar-kejaran katanya. Dulu saya pernah praktekin gitu, wasjud waqtarib, sujud, bangun lagi, ruku lagi, orang kender. Diingetin sama Ustadz Musonif. Kalau di sini di pulau biasanya kalau habis sujud tilawah bangun lanjut surat lagi supaya apa? Nggak kejar-kejaran, nggak keder. Nah itu kalau yang nggak biasa salat tarawih itu salat tarawih malam 27 khatmul tarawih, khatam tarawih. Kalau nggak dibilangin berantakan tuh ibu-ibu berapa tarawih tuh di belakang.
Kita sujud dia ketawa. Kok lama rukuknya, pas banget kok takbir lagi. Padahal menurut ulama kalau sebelum sujud tilawah dibilangin hukumnya malah makruh. Jadi makmum itu memang harus ikut imam. Imam nyemplung ke lubang biawak, makmum harus ikut. Imamnya salah pun makmum harus ikut. Dalam konteks salah yang sunnah, seperti rakaat kedua pada sholat zuhur dan sholat asar, atau rakaat kedua pada sholat maghrib, itu kan tasyahudnya sunnah. Kalau emang imamnya terlanjur naik, itu ikut naik. Ya, jangan imamnya ditasbihin subhanallah supaya turun, nanti malah batal. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal yang wajib, yaitu diri ngebelain asal. Kalau dia turun lagi, sholatnya batal. Qalat Khawlatu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sudah tahu namanya Abdurrahman bin Sakhr, julukan bapaknya para kucing. Radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai Abu Hurairah, qala, berkata beliau, qalat, telah berkata Khawlatu, yaitu seorang sahabat perempuan namanya Khawlah binti Yasar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini dengerin, ini penting. Kita membaca sebuah hadis bukan cuma ngomongin lafaz, tapi kita mesti tahu histori. Ya. Artinya zaman dulu yang namanya orang bercengkrama sama Nabi perempuan bukan mahram itu udah biasa. Makanya waktu ada polemik tentang sekolah yang kelasnya dipisah-pisah, laki-laki, perempuan-perempuan, itu ramai. Makanya orang-orang NU itu mengatakan kita ini emang budaya kita emang budaya Indonesia, budaya Nusantara. Emang campur aduk dari dulu. Tapi itu juga ada dalilnya. Bukan semata-mata karena ini budaya Nusantara, nggak ada backingan dari Islam. Yang namanya Nabi itu ketemu perempuan itu udah biasa. Para ulama bercengkrama sesama perempuan. Bahkan siapa? Imam Hasan Basri bertemu dengan siapa? Rabi'ah Adawiyah. Dalam riwayatnya Rabi'ah Adawiyah jadi istrinya, dalam riwayat lain bukan Rabi'ah Adawiyah itu. Ada dua pendapat. Kalau Syekh Subah, ada namanya Syekh Subah, Syekh Subah Asar, kalau nggak salah orang mana, orang Suriah atau mana, mengatakan Rabi'ah Adawiyah yang jadi istrinya Hasan Basri bukan Rabi'ah Adawiyah yang itu, yang sufi. Yang sufi itu katanya dia nggak pernah menikah sampai meninggal. Menurut Syekh Subah Asar. Ya, saya lihat kisah terjemahnya dari Pustaka Firdaus. Pustaka Firdaus itu yang sering munculkan buku-buku berbau sufi. Di situ di Trebor, percetakan atau Siaga. Itu punya sepupunya Anies Baswedan. Yang punya namanya Bapak Abdullah Bahwal. Anaknya Bapak Misyal Bahwal, itu bos saya. Misyal Bahwal dengan Anies Baswedan itu sepupu dari punya Abdullah Bahwal, percetakan Pustaka Firdaus. Kalau kita sering lihat tuh buku-buku tentang sufi yang cerita lucu-lucu tuh, ada seorang sufi namanya Nasruddin Sufi yang lucu tuh. Nah, yang kalau cerita itu mirip Abu Nawas, mirip-mirip sama Abu Nawas ceritanya, sama-sama cerita lucu. Itu Pustaka Firdaus. Termasuk ya buku-buku sufi banyak dari situ. Jadi biasa ya yang kita ketemu sama orang, sebagaimana semalam salaman dengan bukan mahram dalam konteks keperluan itu diperbolehkan. Qalat Khawlatu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa in lam yadhhabid dam. Bagaimana jika seandainya lam yadhhab, tidak pergi ad-dam, yaitu darah. Kalau darahnya enggak hilang gimana? Ini hadis ini lanjutan dari hadis-hadis sebelumnya yang ngomongin tentang darah haid, tentang najis, pokoknya masih bab najis ini. Ya Rasulullah, bagaimana kalau darahnya nggak hilang? Ini dalam konteks apa? Dalam konteks sudah dicuci, sudah dibecok, darahnya nggak hilang. Kalau kita lihat di syarahnya, hadis ini kan singkat ya. Kalau kita lihat syarahnya, ternyata dia lagi umrah, bawa baju cuma satu atau punyanya cuma satu, udah dibecok-becok masih bekas nadanya. Ya. Qala, bersabda Nabi, yakfiki al-ma'u. Yakfiki, mencukupi engkau, al-ma'u yaitu air. Wala yadurruki asaruhu, dan tidak membahayakan engkau asaruhu, bekasnya. Nah,
Jadi kalau kita udah nyuci sesuatu, bekasnya nggak hilang-hilang, susah, tinggalkan, nggak apa-apa, pakai. Sama kayak kita kena kena cat, kena apa lagi? Kalau digaruk susah benar, pokoknya udah susah dah, udah maksimal, udah nggak apa-apa, bawa sholat. Kena semen, kena apa habis kerja, kena apa aja, pokoknya tinta, atau bahkan parfum. Parfum kan ada yang wangi banget, yang kalau di itu nggak usah ketika wudhu itu kita sibuk sampai hilang air jadi habis. Nggak boleh, dalam Islam pemborosan nggak boleh. Kalau kita kira-kira udah licinnya hilang atau kita udah yakin hilang lah, tapi dikit-dikit masih ada dikit-dikit, nggak apa-apa, pakai aja, wudhu aja. Ya, kan wudhu kan nggak boleh kalau kita masih pakai parfum, nggak bercampur ya. Soalnya kita hilangin, masih ada bekasnya, kita cium, kayak namanya parfum, nggak langsung hilang begitu aja, nggak apa-apa. Sholat aja. Begitu juga minyak, ya. Tangan kita berminyak, udah keluar air banyak, lama, ya nggak apa-apa, bawa aja. Jangan sibuk sama sesuatu yang memberatkan, ya, karena syariat itu pantang memberatkan. Nanti pada sholat-sholat berikutnya atau karena kegiatan tertentu dia akan hilang sendiri bekas-bekas itu. Ini walaupun ngomongnya darah haid, di syaratnya dijelaskan semua sesuatu yang kalau dicuci masih ninggalin bekas, tinggalkan, nggak apa-apa. Akhrajahu Tirmidzi, mengeluarkan hadis ini siapa? Imam Tirmidzi, boleh Tirmidzi, boleh Tirmidzi, boleh Turmudi. Karena namanya bukan dari Arab, ulama di luar Arab, ulama Persia atau mana. Turmus Mesir kalau nggak salah, atau Suriah. Wa sanaduhu dhaif, tapi sanadnya apa? Lemah. Nah, nanti dijelaskan hukum menggunakan sanad dhaif dalam hal kayak gini. Tapi jangan lupa ini kitab punya Ibnu Hajar, seorang khalifah, dijuluki sebagai khalifah bukan khalifah, Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Ibnu Hajar julukannya Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Kalau dia udah ngomong, orang udah ikut. Jadi generasi terakhir yang sebagai imam hadis Ibnu Hajar terakhir, nggak ada lagi. Ibnu Hajar Al-Asqalani sekitar tahun 700-an atau berapa itu. Ya. Jadi dia orang terakhir yang dianggap sebagai imam muhaddis. Di bawah dia nggak berani apa lagi? Nggak berani menisbatkan dirinya sebagai imam hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun ini hadis dhaif, tapi nanti ada alasannya mengapa dipakai dalam bab ini. Ya. Dan saya baca syarahnya dulu. Yakiful insan amama rabbah tahirul badan. Ingat, kita berhadapan sama Allah itu mesti suci badan. Makanya kalau kita tidur, kalau yakin keringat kita banyak dan kasur kita kurang suci, kalau bisa mandi. Bangun tidur mesti mandi. Takutnya sholat subuh gak sah. Kalau saya usahain mandi. Ya, lagi kalau misalnya malamnya lupa keramas, ya, rambut biasanya suka melenting-lenting tuh, itu kan najis. Bangun-bangun gerah pepek, badan basah. Nah terus yang namanya kasur, udah pasti kita pernah ngiler di situ kan gitu. Nah itu diusahain mandi. Kecuali yakin bener malamnya saya bersih nih. Habis ngumpul-ngumpul gini nih malamnya karena segala macam, pulang-pulang mandi bersih. Misalnya kadang-kadang kalau kepala gatal saya pakai sampo orang. Itu tidurnya kan kadang-kadang nggak terlalu berkeringat atau gimana, segar bangun-bangun. Itu kalau takut kesiangan subuh, mendingan nggak usah mandi. Karena ingat harus ngantar risau. Kesiangan terpelanggan marah-marah. Jadi diusahain ya kalau bangun tidur itu mandi. Bukan cuma karena buat segar, takutnya membawa najis ke badan kita. Ya. Fayajib alaikum dzalik tahirul malbas. Begitu juga diwajibkan maka juga suci pakaian. Itsaqatat alaihi malbus ala malbusatihi dan najasat kadam. Apabila kita yakin terjatuh satu benda najis seperti darah, maka harus segenap kemampuan kita, semampu kita harus menghilangkan najis tersebut min majhudin, dari kesungguhan kita. Harus sungguh-sungguh, harus benar-benar. Beda sama orang nyepelein. Nah, kalau emang nyucinya sembarangan, nyuci piring sembarangan, cuci baju sembarangan, itu beda. Itu mesti dinasehatin sama kita. Kita perhatiin tuh diri kita, anak kita, kalau nyuci baju bener nggak, nyuci piring bener nggak.
Jangan piring udah bersih ditaruh di tempat yang nggak jelas, nanti najis. Kalau kotor kebangetan, nyuci piring taruh tempat kotor, ngapain? Kadang-kadang biar kata bersih kayak lantai kan kelihatannya bersih, tapi kan itu kan bekas kaki, bekas. Jangan habis cuci piring, piringnya ditaruh di bawah, di lantai, atau ditaruh di mana yang kita nggak yakin. Taruh di rak piring yang buat ngirisin, atau kalau kita seandainya mau taruh di bawah, kasih nampan, nampannya dipakai tisu atau apa, atau lap. Yang lap itu buat nyerap apa airnya itu, cucian piring dan lain sebagainya. Begitu juga cuci baju di mesin cuci, jangan asal nyuci aja. Mesin baju di mesin cuci itu cucian pertama kita pakai deterjen, nyuci lagi. Cucian kedua bilas namanya. Kalau masih banyak busa-busanya cuci lagi, bilas lagi, nggak apa-apa, lama dikit buat syariat. Ya. Capek dikit buat syariat nggak apa-apa, daripada terbawa najis. Begitu juga kalau mesin cuci kita satu tabung, walaupun langsung kering, kalau bisa bilas lagi. Dan jangan lupa ketika nyuci niat nawaitu izalatan najis. Saya niat menghilangkan najis, baik yang ada di badan, yang di baju, yang di cucian piring. Biasain tuh istri-istri kita bilangin kayak gitu untuk menerapkan syariat Islam. Bayangin kita makan dicampur najis, minum dicampur najis, kayak apa? Faidah ta'asyarat al-izalatil launin najasat di thawb fayuktafar lahu dzalik. Apabila kesusahan dalam menghilangkan warna, di sini konteksnya laun, warna di dalam baju, fayuktafar, maka dimaafkan. Ingat tuh kalimatnya apa? Dimaafkan. Kalimat dimaafkan berarti sebenarnya ada dosanya. Sebagaimana kemarin kita ngomongin tentang puasa yang malamnya berhubungan dengan istri. Ayatnya apa? Wa'fa ankum, dimaafin. Sebenarnya kalau bisa jangan. Nah, kalau sebisa mungkin dihilangkan bekasnya. Tapi kalau emang susah, fayuktafar, maka diharapkan pengampunannya. Dimaafin dalam syariat. Wala yushadda hadzal din ahad illa ghalabah. Ya, ada kaidah dalam fikih begini. Tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam syariat, maka dia akan kecapean. Illa ghalabah. Dia akan kecapean. Mempersulit diri itu kayak gimana? Mempersulit diri itu was-was sama tai cicak, was-was sama tai kucing, was-was sama air hujan, itu kan capek. Jadi ada kaidah fikih apa? Walan yushadda hadzal din ahadun illa ghalabah. Siapa saja orang yang was-was, maka akan kecapean sama syariatnya. Maka jangan was-was. Bahkan Buya Yahya di YouTube itu pernah ditanya soal tai cicak. Kata Buya Yahya, kalau orang parno sama tai cicak, jejelin suruh makan tai cicak. Saking apanya tuh? Itu kadang-kadang itu was-was. Karena yang suka begitu perempuan lagi nyuci piring, ya udah rada kering sih, kan tirisan banyak tuh, jatuh satu plak, dibilas semua sambil marah-marah tapi yang bilasnya. Biasa nih, coba tapi nyuci tapi marah-marah. Daripada begitu mendingan ambil satu, yang lain lepas. Kita nggak, tapi gimana ini kan ada tetesan yang terbawa, jadi panjang gitu ya. Agak ribet. Karena ada mazhab yang memang menganggap suci itu tai cicak. Makanya jangan dikatain kalau Wahabi ngomong tai kucing suci. Kan ada tuh ya, kayaknya tai kucing suci. Emang ada pendapat kayak gitu. Tapi kita nggak pakai kebangetan, tai kucing kan asem, masa dianggap suci, gimana ini ceritanya? Kalau tai cicak nggak asem dan bentuknya kan kecil. Kalau jatuh tiba-tiba di sini tok kita singkirin, kan udah pasti ada bekasnya. Jangan dibatalin sholat, terusin aja nggak apa-apa. Ya. Kalau konteksnya usan-usan itu sampai sebesar koin. Nah, kalau netes sesuatu yang najis, netes sebesar koin, batalin sholat. Karena udah terlalu besar. Tapi kalau masih kecil nggak usah. Wahadza min samahatil Islam wa taysiri ahkam. Ini adalah toleransi Islam dan kemudahan hukum-hukumnya. Yajibu istimal had li khali athar najis izalati ayniha.
Tidak diwajibkan menggecek baju dengan perkara yang harif, yang keras seperti garam, seperti apa lagi ya, yang keras-keras itu ya. Baiklin, nah itu nggak wajib. Nyuci pakai baiklin hukumnya nggak wajib. Pokoknya yang tajam-tajam hukumnya nggak wajib kata. La yajibu isti'malul ahad. Segala sesuatu yang keras, harif, panas, keras seperti buatnya makulit itu nggak usah katanya. Azul asar kasadr wal qarad. Kalau di Arab itu seperti pohon sadr, pohon sidr, pohon bidara. Nggak wajib pakai pohon bidara. Begitu juga mandiin mayit itu nggak wajib sebenarnya, cuma biar bersih aja. Karena kan mayit kadang-kadang kalau meninggal itu suka buang air besar pas sakaratul maut. Itu kan pasti nempel tuh di kerak-kerak kulitnya. Nah, itu tujuan pakai daun bidara tuh begitu ninggalin bekas dan supaya agak awet dikit di kuburannya, nggak meninggalkan bau. Kalau nggak ada daun bidara, gantinya sekarang timun. Nah, timun itu kesep. Makanya kalau orang makan ayam goreng biasanya dikasih timun, membuat nyerap minyak-minyak segala macam. Oleh itu bakarihin najasa aulawiyah, dan tidak mengapa, tidak bahaya apabila tersisa bau najis, nggak apa-apa. Terus dicium masih ada bau-bau darah, nggak apa-apa. Kalau emang itu bekas, ingat kalau itu bekas udah digecek masih ada darahnya, masih ada warnanya dan baunya dicium sedikit masih ada darah loh ini darah, apalagi minyak wangi. Jangan capek ngurusin wudhu abisin air cuma buat abisin cuma buat basuh tangan itu sama minyak ya. Kadang-kadang orang wudhu begitu tuh yang di tetangganya di samping sampai basah celananya gara-gara dia wudhu. Kadang-kadang orang wudhu itu ibadah mikirin diri sendiri, dia lupa mana ibadah itu. Ibadah apa sih artinya jamaah itu kan bersama-sama, sholat mikirin diri sendiri. Kadang-kadang saf belang bentong bodoh amat. Orang sholat banyak nggak begitu? Kita sholat Jumat di mana tempat? Kita diri, kita menyesuaikan kanan, yang kiri salah. Menyesuaikan kiri, yang kanan salah. Ini orang agak mikirin. Nah, tujuan Imam istau, pikirin kaki kita. Zaman Umar bin Khattab itu galak. Kalau orang kakinya maju di pedang, kalau berdarah Umar nyautnya apa? Bodoh amat. Kamu mau berdarah di sini apa berdarah di akhirat? Gitu Umar bin Khattab. Ya. Kan itu udah ada batasnya sejadah nih kayak gini kan ada batasnya nih. Jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur. Ya kalau terlalu mundur kita kasihan pantat kita kena kepala orang. Kadang-kadang sholat mikirin diri sendiri sih. Sholat aja dah. Allahu Akbar. Enggak dipikirin dulu kakiku udah lempeng mau belum. Jadi banyak orang ibadah itu sia-sia sebenarnya gitu. Makanya hatinya keras. Makin rajin ibadah, hatinya makin keras. Banyak nggak gitu? Makin susah dibilangin, sama tetangga makin medit, makin pelit. Karena emang karakternya kelihatan banget di situ dalam sholat. Gitu. Karena kita menegur, kalau nggak kenal nggak enak. Yang udah kenal aja kagak enak kita tegur. Kurang rapat lah, apalah. Kayak Dafa dong kalau sholat diinjak kaki terus. Biar kita udah menghindar, diinjak juga sama dia. Ya pokoknya disentuh nggak apa-apa, nggak nyentuh pun nggak apa-apa, yang penting rapat. Tujuan nyentuh itu kan biar apa ya? Biar rapat. Ini kadang-kadang kita sholat pertama rapih nih, sholat kedua tiba-tiba ada aja yang bolong tuh satu. Karena sholat itu mikirin diri sendiri kebanyakan. Sering saya perhatiin gitu tuh. Kadang-kadang saya suka sedih ini orang gimana ya cara ngomongnya, terlalu mundur, terlalu maju. Maksudnya hatinya kagak pikiran, namanya kan lagi ibadah, lagi jamaah. Kalau mau cara sendiri, sholat di rumah. Bener ya kayak gitu ya. Itu penting gitu. Idza ta'assara izalatu dzalika, apabila kesusahan ya dalam menghilangkan bekas najis. Apa aja, najis, parfum. Yustahabu taghyir ma baqiya min asri jam bi sufratin aw za'faran taghtihi. Nah, disunahkan ditutup bekas-bekas darah itu pakai minyak wangi. Kalau di Arab itu ada pewarna, namanya pewarna kuning katanya. Bi sufratin, pewarna kuning. Ya mungkin dari pohon atau dari batang pohon nggak tahu. Itu katanya bekas darahnya digesek-gesek. Biar bau-bau darahnya ketutup sama bau minyak atau kayu yang wangi.
Dulu saya pernah punya sejadah, orang pulang umroh tuh, mungkin di Tanah Abang banyak sekarang. Sejadahnya itu unik, sejadahnya itu di setiap berapa senti ada selipan akarnya kayu. Kalau dicium wangi. Jadi sejadah itu kan, nah itu ada akarnya itu setiap berapa senti itu. Jadi banyak tuh. Jadi kalau sejadah itu gede-gede kayak karpet, kayak tikar. Bahannya dari bahan wol. Itu kalau dicium wangi, disiram air wangi. Jadi kalau kita habis wudhu basah-basah duduk di situ keluar tuh baunya tuh, bau wangi daun batang itu. Kalau nggak salah kayu Arab tuh, ada sejadah kayak gitu tuh. Itu bagus tuh. Boleh dibeli. Nah, itu selesai sudah hadis tentang itu. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan kan? Masih ada waktu 5 menit, kita masuk bab wudhu. Nah, bab wudhu ini udah paling sering kita ketemu. Ya. Babul wudhu'i, bab tentang wudhu. Ini pembahasannya sangat panjang. Di syarahnya ini bisa makan beberapa lembar. Jadi kemungkinan penjelasannya akan lama. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, laula an asyqa, laula jika tidak, an asyqa, aku memberatkan, ala ummati, atas umatku, la amartuhum, pastilah aku akan perintahkan mereka bisiwak, dengan apa? Nah, gosok gigi. Ma'akul liwudu'in, setiap bersama wudhu. Nah, ini hadis si pensyarah kitab mengatakan Rasulullah itu sebenarnya pengen mewajibkan setiap wudhu itu pakai siwak. Nah, akan tetapi ada muqarin, kalau dalam ilmu balaghah namanya muqarin, yang membatalkan itu, yang membarengi perintah yang wajib dengan alasan tertentu, akhirnya menjadi tidak wajib. Jadi para ulama mengatakan sebenarnya wajib, tapi Nabi takut memberat. Jadi kalau kita masih mampu, kalau bisa pakai siwak setiap wudhu, setiap mandi juga begitu. Nah, definisi siwak yang paling gampang, kullu ma yaqla', apa-apa yang bisa menghilangkan bekas, apakah itu bau mulut segala macam, siwak namanya. Kalau nggak ada kayu, sikat gigi tanpa odol, ya misalnya sikat gigi tanpa odol. Saya biar kata wudhu, ya sikat gigi itu lebih cepat habis, karena sikat gigi nggak cuma dipakai buat gosok gigi. Jadi kalau kadang-kadang habis makan, kalau di kamar mandi itu pakai sikat gigi buat ngebersihin bekas, misalnya nasi ya Pak. Nah kalau bawa siwak itu ya jarang dipakai. Jadi apa saja yang keras, bahkan kalau orang-orang Banten zaman dulu tuh punya siwak pakai plastik, dalamnya bahan yang dijahit buat masukin jempol, kayak orang buat main game ada saluran jempol. Nah itu buat ya. Dan makruh pakai tangan langsung. Ya, udah pernah dibahas waktu itu ya. Makruh pakai tangan harus pakai alat bantu, apakah bahan atau ujung baju siwak, ujung baju dibasahin. Itu siwak secara apa? Secara umum. Walaupun para habaib, ulama-ulama Hadramaut tetap kayu lebih afdal, karena lebih mirip dengan Nabi. Akhrajahu Malikun. Wah, ini yang mengeluarkan hadis master semua nih. Malik yaitu Imam Malik bin Anas. Wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Wan Nisa'i, boleh Nasai. Yang lebih terkenal Nasai. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahul Bukhari ta'liqan, dan menyebutkan Imam Bukhari ta'liqan, ini hadis namanya hadis mu'allaq, hadis ta'liq. Nanti dijelaskan apa itu hadis ta'liq. Imam Bukhari menjelaskan bahwa hadis ini hadis apa? Ta'liq. Bahwa hadis ini tidak langsung ke Rasulullah tapi di sahabat. Ya, Abi Hurairah.
Jadi ta'liqan itu adalah istilah dalam ilmu hadis buat hadis yang disebut hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu ini saya bawa kitab namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Hadis. Jadi istilah-istilah dalam ilmu hadis kelas dasar. Kitabnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, cucu yang punya ini atau anak-anaknya. Anak yang punya ini. Wa huwa al-hadits alladzi khusifa minhu awal al-isnad sawa'un kana al-mahdhuf wahidan aw aktsar. Nah, jadi hadis ini katanya tuh Imam Bukhari mengatakan ketika membaca hadis ini tidak disebutkan sanadnya sebagaimana beliau menyebutkan dalam Sahih Bukhari. An ini tidak. Putus. Jadi dari Bukhari beliau langsung angkat an Abi Hurairah. Padahal dari Imam Bukhari ke sahabat jaraknya ratusan tahun. Tapi diambil langsung ke atas. Nah, itu namanya hadis mu'allaq. Nah, hadis mu'allaq karena memang langsung terangkat ke atas, para ulama menghukumi hadis ini termasuk hadis-hadis dhaif. Kenapa dianggap dhaif ya? Terlalu jauh. Nah, tapi ulama hadis itu selalu melihat siapa tokoh yang angkat itu. Kalau yang angkat Bukhari, maka jadi dhaifnya tidak dhaif jiddan. Berarti sekelas Bukhari masih memungut hadis tersebut walaupun hadisnya dhaif. Inilah orang pada orang kesalahan orang sebelah selalu mengatakan ada dalilnya enggak? Dalilnya sahih enggak? Padahal sekelas Bukhari masih mengambil hadis dhaif. Hadis yang di dalam Sahihul Bukhari itu murni yang sudah diklasifikasikan sebagai sahih. Di bawah itu beliau punya kitab hadis banyak. Ada adabul mufrad dan lain sebagainya, tentang adab, tentang tata cara belajar, tentang hidup dan tentang bertangga, tentang tijarah, berdagang. Itu ada hadis yang di bawah sahihul. Cuman beliau klasifikasi nih yang saya usahain banget nih, 7.563 hadis. Gitu. Makanya kalau ada orang hadisnya sahih atau enggak, itu sama orang Mesir diketawain, itu kayak ngerti hadis sahih. Orang Bukhari aja masih mengambil hadis ta'liq, hadis mu'allaq. Hadis yang sanadnya dibuang. Tapi karena ada yang meriwayatkan banyak dan relevan, ngerti nggak relevan? Di agama itu enggak merusak agama, bagus ya, siwak. Ya. Dan memang faktanya sejarahnya memang Nabi begitu. Bahkan Zainuddin MZ pernah ceramah lucu. Itu dulu orang Yahudi waktu mau perang melihat sahabat pada makanin kayu, mereka gentar. Gila, gue ngelawan pasukan udah lumping semua nih. Padahal lagi lagi bersiwak, dibilang makan kayu. Kan siwak kan nebangnya pakai parang ya, jadi panjang-panjang kan, kayak siwak yang dijual di depan Masjidil Haram, panjang-panjang itu. Pakai siwak gitu dah. Orang Syekh Sudes saja pernah kelihatan mau sholat pakai siwak panjang banget. Memang afdalnya siwak itu panjang. Nah, kalau sudah seukuran ini nih, dibariskan 4 jari makruh, harus dibuang. Nggak tahu nih siwak saya berapa panjang, kita saya ukur dulu. Oh, masih panjang. Kalau udah begini nih, ini nggak boleh, harus dibuang. Kenapa? Kalau kita masih pakai siwak yang sependek ini, seukuran ini, itu mewariskan kefakiran. Terlalu mirip, medit. Medit itu kalau sikat gigi ibaratnya itu udah amburadul itu, harus diganti. Makanya aturannya sikat gigi 3 bulan sekali. Ya minimal 6 bulan dah, setahun 2 kali ganti tuh sikat gigi. 2 tahun. Rehan, sikat gigi lu berapa tahun? Di aturannya itu PDGI, Persatuan Dokter Gigi bilang apa? 3 bulan sekali. Di Pepsodent dijelasin tuh. Gantilah sikat gigi minimal 3 bulan. Paling enggak setahun 2 kali. Awas, hati-hati. Itu bukannya bagus, malah penyakit. Ya, pokoknya banyak hal-hal yang kita itu kalau kita pokoknya menunjukkan diri kita medit atau malas, kita mewariskan apa? Kefakiran. Pakai baju udah compang-camping, baju yang udah bolong buang. Keteknya udah bolong masih dipakai. Sayang besar ada tulisannya Jogja. Bukan lo doang yang bisa ke Jogja. Ada tulisan I love SG, I love Singapore, udah bolong keteknya masih dipakai. Bukan lo doang, Singapura murah sekarang.
Jadi baju yang udah kuning ya, baju udah kuning dan udah buang itu jadi toko. Ya. Jangan sampai kita rezeki kita terhalang. Itu ada hadisnya memang. Ya. Ada adabnya. Barusan dibilangin bolong sama robek bedanya apa? Bolong. Bolong sama robek bedanya apa? Belum azan? Belum azan? Nggak ada pertanyaan nggak? Pernah nggak ada? Hah? Oh tadi pertanyaan sudah. Beda aja bolong sama robek apa? Kalau robeknya dikit nggak apa-apa. Maksud tadi itu bolong ya. Bolong karena kena deterjen atau apa, kelamaan dipakai. Kalau robek dikit nggak apa-apa. Ya, udah itu aja ya. Simpan dulu, jangan hilang dulu. Masih ada 2 hadis. Allahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wa la ilaha illa anta sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.